Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Selamat pagi teman-teman sekalian, para pemerhati pasar modal. Seperti biasa, salam nyangkuter, salam boncoster, salam salam cuan ya. Sekarang tanggal 5 Mei, hari Minggu nih ya. Jam 8 pagi. Kita ngopi dulu. Pagi-pagi udah di depan laptop ya, bukannya kita olahraga. Nah, pagi ini kita akan kembali belajar-belajar. Ini ada beberapa emiten yang menarik untuk kita cermati nih di minggu kedua Mei ya. Kita akan bahas FVCT, kemudian minggu ini ada Telkom, kemudian ada Astra yang mau bagi dividen ya, udah rilis RUPS-nya. Kemudian yang menarik nanti ada PTBA. PTBA harus kita explore juga teman-teman ya. Matahari ini tinggal fokus aja apakah kita bisa bisa terlepas dari dividen trap-nya ya. Sudah kita bahas secara serial. Nanti ke depan kita bahas secara serial juga kasus yang sama di saham yang cyclical gitu ya. Matahari, PTBA itu satu jenis, satu tipe. Tapi ternyata ada yang lebih menarik dari si PTBA ya. Sebagai BUMN yang pernah ngasih dividen jumbo tahun lalu. Nah, ini apakah di bulan Mei, mungkin RUPS-nya nanti tanggal 18, apakah ini bakal ngasih dividen atau dividen payout ratio-nya bisa 100% lagi ya. Tahun lalu 100%, sekarang apakah dividennya bakal 100%? Ini bakal kita eksplor 2 minggu ke depan sebelum tanggal RUPS. Dan tentu saja biar tidak kejadian kayak tahun lalu kejebak dividen trap karena ikutan FOMO ya. FOMO ngejar-ngejar, sebenarnya bukan FOMO ya, karena dulu baru pertama kali belajar di pasar modal, jadi saya pengen tahu dividen itu kayak apa. Apakah benar cuma beli hari ini saat kumdet kita bisa dapat dividen. Jadi memang uji cobanya lebih banyak ke pilot project ya, dan ternyata di dividen hunter tuh ada yang namanya dividen trap yang membuat kita meskipun dapat dividen tapi malah nggak dapat harta karunnya. Yang ada adalah boncos ataupun ya syukur-syukur BEP dikit lah ya gitu. Nah, ini adalah tahun kedua kita bakal hunting tentang dividen-dividen yang dulu udah kita uji coba. Mudah-mudahan lebih bagus lagi ya, nggak kena dividen trap dan net cash-nya itu bisa positif ya. Jangan sampai kita nih dari net cash ini nih minus seperti ini, jadi kita malah boncos meskipun kita dapat dividen. Tahun lalu PTBA saya dapat dividennya 900 rebong dari 9 lot ya, hampir 20 atau 30% gitu ya. Nah, ini menarik nih ya. Jadi saya perhatikan semua saham yang dividen jumbo kebanyakan sudah menjadi inceran para dividen hunter ataupun para senior-senior kita, sehingga mereka udah tahu harus dijual di saat kumdet kah atau jauh hari sebelum kumdet ya. Seminggu sebelum kumdet biasanya mereka udah jual sehingga langsung turun. Nah, ini kejadian di PTBA. Jadi saya dulu belinya 2 minggu sebelum nah ini nih 2 atau 3 minggu sebelum kumdet harganya udah di puncak. Ternyata 1 minggu sebelum kumdet itu longsor ya. Jadi kita beli di pucuk. Nah, jangan sampai ini kita ada waktu mungkin tanggal 18 ya, RUPS-nya adalah di 18, berarti mungkin kumdetnya bisa jadi di akhir bulan. Nah,
Kalau kumdet di sini, teman-teman yang mau beli berarti harusnya memanfaatkan 1-2 minggu ke depan ya. Kalau udah mulai di 1-2 minggu menjelang kumdet, wah itu wassalam ya, beli di pucuk katanya. Nah, ini adalah rekapan tahun lalu yang kita uji coba dividennya ya. Seperti ini sekarang bulan Mei, berarti bakal ada mungkin beberapa nih, Astra, Telkom ya. Oh, PTBA di Juni teman-teman ya. Kemungkinan payment date-nya atau cum date-nya di Juni beserta Pegas. Pegas juga udah mulai naik. Oke. Tapi kita akan bahas yang lain dulu nih ya. Kita akan bahas ini dia. Melanjutkan pembahasan sebelumnya tentang kinerja Ki 4 FVCT yang kinclong ya. Di Q1 FVCT ternyata surprise juga teman-teman ya. Laporan auditnya Q1 net income FVCT ini 20,9 miliar ya. Sangat luar biasa sekali. Nah, ini yang ternyata direspon sangat-sangat positif sekali. Kita lihat di Stockbit FVCT nih, yang tadinya dari sejak awal tahun ada di level 60, tiba-tiba di menjelang akhir April jingkrak ya. Nah, ini pertanyaannya nih, ini kenapa nih jingkrak ini? Ini apakah organik ya, merespon dari kenaikan kinerja, atau ini ada yang memanfaatkan kebetulan ada momentum Q1-nya bagus, Q4 2023-nya bagus sehingga ini bisa dinaikkan ke atas, atau memang valuasinya si FVCT itu ada di kisaran 130 sampai 140 ya. Nah, kita lihat di key statistiknya. Nah, ini dia. Di Q1 2024 labanya 21 miliar ya, lebih bagus dibanding tahun lalu. Nah, ini kemungkinan nanti sampai Q2 mungkin, karena Q2 tahun lalu juga minus, ini mungkin ya, prediksi saya sih bakal tetap cakep gitu ya, bakal di atas angka 100 mungkin kalau ngelihat komparasi dengan Q1 dan Q2 tahun lalu, tahun sebelumnya. Tapi nanti di Q3, Q4 nah ini harus diwaspadai apakah revenue yang 21 miliar ini bakal stabil atau di Q3, Q4 nya bakal ada penurunan gitu ya. Walaupun kemungkinan nih analyze-nya ini sangat oke banget ya, dengan proyeksi ataupun dengan pencapaian di Q1 21, maka kalau di setahun kan ini bisa dapat 84 miliar katanya. Nah, ini bener nggak nih ya? Ini yang akan kita ekspor nih. Nah, jadi pertanyaannya adalah, ini jebakan nggak nih ya? Revenue yang di periode Januari sampai Maret ini 20,9, jangan-jangan di Q2, Q3 udah mentok. Itu yang kita khawatirkan ya. Oke, jadi kalau kita lihat si FVCT ini dari sisi pendapatan, ini ada grafik yang meningkat alias ada growth. Ini berarti perusahaannya nih cukup oke juga kalau menurut saya sih ya, pendapatannya meningkat, tinggal berarti mengelola efisiensi biaya gitu ya. Kalau tiap tahun pendapatan trennya seperti ini, nah berarti apa yang dia jual itu ada pasarnya. Nah, kinerja Moncler FVCT di Q1 2004 ya, dengan target dividen atas laba 2003 itu prediksi saya sih dengan payout ratio seperti tahun lalu mungkin bakal naik di 5 perak per lembar ya. Nah, apakah ini juga layak kita beli nih sahamnya ya kalau proyeksi dividennya seperti ini ya. Valuasinya mungkin kalau kita hitung-hitung
secara kasar dari book value dan indikator lainnya dengan harga closing 135, ini kalau dihitungan kasar saya nih ada di 160 perak ya. 160, sementara di closing minggu lalu ini 137. Apakah bakal naik atau turun ya, merefer ke hitungan kasar dari price to book value. Nah, ini yang harus kita challenge ya, harus kita gali apakah momentum positif seperti ini bisa kita manfaatkan atau malah menjerumuskan. Nah, ini teman-teman ya, kalau secara kasar-kasarannya ya, dengan harga saham 137 dan segala macamnya lah, net income di Q1 20 miliar dan posisi ekuitasnya juga naik, mungkin indikator-indikator ini adalah indikator yang cukup positif gitu ya buat yang mau mengeksplor FVCT. Mungkin poin-poin ini bisa digali lebih lanjut ya, bisa dieksplor lebih lanjut apakah ini memang sama perhitungannya ya, PBV-nya di bawah 1, karena kalau price to book value-nya di bawah 1 ini termasuk katanya murah meriah ya. Dan jangan lupa lakukan do your own research DYOR untuk meng-cross check kembali apakah betul ya book value sampai Q124 itu ada di kisaran 162. Nah, yang menarik ini teman-teman ya, kalau teman-teman tadi perhatikan dari awal tahun dia di 60 tiba-tiba meningkat. Nah, ini juga hati-hati dengan jebakan di analisa bandarmologinya. Apakah kenaikannya ini memang disupport oleh aspek fundamental yang bagus, ataukah ini ada urung rembuk atau campur tangan si bandar gitu ya. Nah, kinerja Q1 2024 harga sahamnya meroket. Apakah saham FVCT bakal naik terus? Ini adalah yang harus kita pelajari nih di Q2 di April, Mei, Juni. Apakah bakal naik terus nembus 200 perak kah, atau malah balik lagi ke 60 ya. Teman-teman bisa menggunakan bandar detektor yang ada di Stockbit untuk mencermati nih. Ini adalah sekuritas-sekuritas yang teridentifikasi ada di bandar detektor ya. Sejak IPO sampai Mei minggu kemarin tanggal 3 ya. Ada broker-broker yang jual siapa, yang beli siapa. Nah, nanti dari sini teman-teman bisa nyimpulkan, oh, ini transaksi yang paling besar yang ngejual nih siapa nih? Yang ngejual ternyata ada YZ ya. Lotus andalan sekuritas dengan 8,2 billion. Billion itu berarti miliar ya. 8,2 miliar saham lah. Ini harus dicari nih teman-teman. Ini si Lotus ini siapa gitu ya, sampai dia jual banyak sekali di momen audit report dan Q1 yang meroket itu ya. Kemudian kalau dia ngejual banyak, siapa nih yang nampungnya gitu ya. Yang nampungnya juga kita harus lihat nih, ada beberapa sekuritas. Nah, jadi bandarmologi adalah untuk mendeteksi pergerakan dari sekuritas-sekuritas, siapa yang bakal punya campur tangan ya. Kayak gitulah kasar-kasarnya seperti itu. Nanti kita gali lebih dalam lagi ya. Nah, di tema kali ini sebenarnya kita ingin mencoba belajar ini ya, belajar menganalisa data bandar detektor yang ada di Stockbit teman-teman ya, agar kita bisa ngerti, nge-cross check kembali ya, kita bisa ngasih identifikasi ya,
apakah kenaikan ini sesuai nih dengan ini nih, dengan faktor-faktor penyebab naik dan turunnya harga saham. Kalau dari eksternal, internalnya ini confirm gitu, berarti kenaikannya adalah sesuatu yang wajar gitu ya. Kopinya habis. Nah, tapi kalau ternyata setelah kita analisa faktor kenaikannya itu kontradiktif dengan faktor yang menjadi penyebab gitu ya. Nah, ini harus diwaspadai. Jangan sampai kita ikutan nyemplung juga kena euforia untuk beli saham si FWCT ini ya. Kita lihat ini dari data di bulan akhir Maret, ini adalah sebelum report Q1-nya muncul ya, masih di 60, 70. Nah, di tanggal 1/2 berarti ini udah ada bocoran report Q1. Ini langsung naik nih dari 70, closingnya menjadi 83 dengan pembukaan di 98. Nah, orang yang masang di 98 ketika opening ini berarti udah punya info duluan ya. Paling tinggi ini di 170 nih pada saat tanggal 3 ya, dipancing di 170 tetapi closingnya di 136. Nah, ini yang data-data seperti ini menarik untuk digali ya. Siapa yang menggerakkan angka sehingga dia memasang target opening di 170 ya untuk saham FWCT ini gitu ya. Nah, jadi kita harus tahu nih faktor eksternal. Di sini kan ada nih kondisi fundamental ekonomi makro. Nah, FWCT sebentar. Ini penyebab naik turunnya saham. Kurang ini ya, penyebab naik turunnya saham kurang gede. Naik turunnya saham LPPF ini juga harus kita challenge nih ya, penyebab naik turunnya saham baik dari sisi internal ataupun eksternalnya. Kita copy dulu nih, kita bahas di mana ini ya. Eksternal, internal, sini aja deh. Cari mentor untuk belajar saham itu emang banyak sebetulnya di YouTube ya, kalau kita rajin untuk mencermati dan belajar dari pengalaman-pengalaman para mentor tersebut ya. Kok ini sih? Sebentar. Ini dia teman-teman. Kita akan zoom. Ini wajib ini banget ya. Nah, inilah. Kita cari indikator naik turun saham. Udah gitu aja lah judulnya ya. Oke. Nah, jangan lupa tadi. Nah, ini nih. Ini menarik teman-teman ya. Cari mentor yang tepat. Hanya butuh waktu 30 tahun kata LKH. Jadi jurus sukses di pasar modal itu mudah kata dia ya. Saya hanya melakukan satu pekerjaan yang sederhana yang saya ulangi setiap hari, yaitu baca, mikir. Nah, setelah membaca, memikir, menganalisa, research, maka langsung invest. Dan itu dilakukan selama 31 tahun. Lama-lama jadi mahir juga. Iya bener sih. 31 tahun kerjaannya kayak gini doang, enak tenan. Nah, ini sebenarnya kunci dari investasi saham itu memang ini ya. Melakukan hal yang sederhana cuma 30 tahun. Nah, yang instan-instan nih, yang culun-culun, yang investor-investor kena FOMO biasanya kayak gini nih ya. Naik turun ikut, nggak taunya turun dan maki-maki orang, akhirnya gila sendiri.
Oke, balik ke ini ya, ke pembahasan tentang yang mana tadi? Faktor penyebab naik dan turunnya saham. Kita bahas satu-satu nih dari sisi eksternal ya, kondisi fundamental ekonomi makro. Nah, FECT ini penjualannya ada yang ekspor. Ekspor itu berarti kan pakai dolar gitu ya. Nah, dolar ketika di Q1 di awal 2004 atau April ya, Maret April itu kan dolarnya naik tuh dari 15 ke 16. Jadi secara denominal rupiahnya ini juga menyebabkan kenaikan. Berarti kita centrang ya. Ekonomi makro centrang, kemudian ekspor ke luar negeri ketika 2022 itu atau 2003 itu kena perang, ada corona, kemudian Ukraine perang, Amerika resesi, kena krisis ya, sehingga penjualan ke Amerika itu ada gangguan. Ini juga di 2024 ini kemungkinan ada progres perbaikan gitu ya. Pertumbuhan sektor industri, ini kurang tahu juga ya, industri di kayu lapis seperti apa nih, apakah ada perubahan yang signifikan atau enggak, anggap aja enggak. Nah, ini tadi fluktuasi kurs rupiah dari 15 ke 16, berarti ini juga contreng. Kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan ekspor impor kayu lapis gimana, ini nggak tahu juga. Panic attack, ini eksternal, berarti ini ada tangan bandar kelihatannya ya sih kalau tadi di bandarmologi, sehingga menyebabkan naik dari level 60 ke 130, 140. Nah, manipulasi pasar. Nah, kalau manipulasi pasar ini kemungkinan ke 1, 2, 3, 4, 5 ini tidak ada relevansinya, tapi tiba-tiba harga naik. Nah, ini mungkin lebih ke manipulasi pasar. Kalau manipulasi pasar di FECT kayaknya sih nggak ngelihat ya gitu. Oke, sekarang internal kondisi fundamental perusahaan. Nah, untuk fundamental perusahaan tadi dilihat growth ya, ini ada kenaikan, kemudian Q1 juga bagus, kemudian dari sisi laba bersihnya ini juga naik nih ya. Jadi dari 2019 sampai 2003 kalau kita lihat nih laba bersihnya naik ya. 2001 sempat 66 miliar sendiri nih laba bersih. Apakah nanti di 2004 ini bisa melebihi 2003 dan 2001? Ini Q1-nya aja 20,9 ya. Harusnya sih kalau konsisten per kuartalnya 20, berarti nanti full year-nya di level 40. Nah, ini net dari sisi net income ya. Nah, ini nih kondisi fundamental, berarti ini plus gitu ya. Aksi korporasi kayaknya nggak ada, karena belum RUPS dan belum dividen. Mungkin di Q2 yang ada aksi korporasi. Proyeksi kinerja perusahaan di masa yang akan datang. Nah, ini agak susah, saya belum sempat lihat paparan manajemennya. Apakah di 2024 ini manajemen optimis akan lebih bagusnya. Jadi nanti kita cross check di Q2-nya gitu ya. Nah, ini teman-teman yang harus di cross check untuk memverifikasi apakah kenaikan sahamnya si FECT ini organik atau ada manipulasi. Ya, nanti di sini nih di cross check lagi dengan data-data si bandar detektor ini, apakah kenaikannya itu normal atau terlalu dikerek ke atas. Di level berapa pula angka yang harus kita pegang agar kita belinya nggak dipucuk. Nah, kalau kita lihat di sini nih, dari sejak IPO sampai Mei ini by average ya, harga rata-rata beli ini paling gede ini di 120 ya. Kalau sekarang 137 ini berarti hati-hati ya, karena paling tinggi ini ada bandar yang pegang di 121 dari sejak IPO sampai Mei awal.
Jadi kalau nanti diturunin sampai 125 pun nih si UBS ini udah untung gitu ya. Jadi cara membaca data bandarmologi katanya seperti itu. Nah, apalagi ini Lotus andalan dia modalnya 90 lu nggak kelihatan sini ya modalnya berapa ya. Dia ngejual rata-rata di 91 selama periode IPO. Nah, oke. Jadi tadi beberapa faktor eksternal dan internal ini harus kita cross check sehingga kita bisa ada guidance apakah angka 137 ini overpriced atau masih under value, masih under price, apakah moderat ya, sehingga kita bisa memproyeksikan di 12 sampai akhir Q2 di level berapa angka yang akan jadi pegangan kita. Ini April. Oke, kira-kira seperti itu ya. Yang jelas ini adalah memanfaatkan momentum kinerja yang positif sehingga sahamnya juga bisa dikerek ke atas. Oke, ini tadi udah dibahas sekilas tentang laba FVCT yang trennya adalah ada perbaikan sejak corona dan krisis global di Amerika ya. Tahun lalu labanya 41, sekarang di Q1 2024 20,9. Kalau full year berarti konsisten, jika konsisten per kuartalnya 20 miliar menurut si Stockbit. Kalau di setahun kan mungkin ada di 75 sampai dengan 84 miliar ya. Itu dia. Nah, ini apa nih? Ini dari sisi pendapatan ya. Kita lihat nih pendapatan FVCT dari tahun ke tahun dia naik terus. Apakah nanti di 2004 revenue-nya bakal nembus di 1 triliun ya. Kalau kita lihat nih trennya bagus banget ya. Revenue Q1 281,5 miliar. Siap. Nah, jadi trennya naik terus. Sementara di Q1 ini sekitar 281. Kalau ini dikali 4 mungkin nggak jauh dengan full year-nya 2023 ya. Ini laba bersih Q1 tadi 20,9. Ini juga nanti subjek ke kinerja Q2 dan seterusnya, apakah akan konsisten naik atau tidak. Ini udah ya. Ini nah, nanti ujung-ujungnya teman-teman kita bisa memproyeksikan nih dengan data-data sampai Q1 sebetulnya di atas kertas hitungan book value-nya itu berapa ya. Berdasarkan angka 2023 ternyata di 150 ini ya, dikereknya nih di atas kertas seperti itu. Nah, apakah nanti di Q2 ini bisa balik lagi ke 160-an ya. Nah, oke, jangan lupa ini adalah apa namanya, bukan antisipasi, ikhtiar ya. Ikhtiar kita untuk melakukan research, untuk menganalisa biar keputusan yang kita ambil itu disupport oleh hasil research, hasil otak-atik lah ya. Jangan riset mah ketinggian lah ya. Hasil komparasi data lah gitu ya. Biar tidak berspekulasi. Karena kalau udah spekulasi belinya nebak-nebak, ngarep-ngarep gitu ya. Nah, ini nanti kita lebih sering ke sini bukan ke investasi tapi lebih ke bermain nebak-nebak angka alias judi. Pinginnya seperti itu. Oke, ini adalah roadmap seperti biasa ya. Nanti tinggal di action plan untuk nabung saham di FVCT dengan melihat kinerja yang makin bagus, kemudian juga ada tren dividennya naik gitu dari 2 perak kemungkinan ke 5 perak. Ini juga menarik. Apakah FVCT ini layak kita lakukan nabung saham dalam jangka yang lebih panjang. Oke, ini adalah misi kita.
ajari anak cucu kita investasi sejak dini. Kenapa? Karena ya ini anak-anak zaman sekarang lebih terbiasa di depan gadget, mentalnya instan. Jadi kalau nanti kena investasi pasti pingin cuannya instan ya. Nyari duit pun pingin serba instan. Nyari kerja makin susah, makanya harus ajari anak gajian dari dividen sejak dini gitu ya. Nah, walaupun kita pingin ngajarin anak kita ini ya, dikasih modal nih, ceritanya si anak dikasih modal sama bapaknya, tapi karena anaknya nggak dibimbing ya, dia asal beli asal jual, akhirnya wassalam ya, 20 juta amblas katanya. Jadi meskipun kita spiritnya udah bener pingin anak kita investasi online, tapi bukan berarti harus dilepas, harus dibimbing. Kita yang harus jadi fund manajernya. Nah, ini udah target kita, misi dan visi kita adalah mengutin angka ratusan triliun ini yang ada di pasar modal biar kita kecipratan ya. Oke, tinggal mau atau enggak mengutin dividen yang berterbaran di pasar modal. Kira-kira begitu ya. Kita bakal kebagian berapa ya. Nah, ini yang harus kita ajarkan ke anak cucu saudara tetangga tentang harta karun di pasar modal itu. Oke, meskipun ini kita ulik, tapi sebenarnya saya kejeblos juga ya di FVCT, karena waktu tahun lalu nyungsep ini saya banyak cut loss di sini, ternyata balik lagi. Nah, itulah ya untuk yang masih awal-awal, karena tahun lalu masih awal-awal panic selling, ternyata balik lagi. Salah ya, malah kejebak jual FVCT, beli yang lain, malah kejebak di yang lain, jadi double kill gitu ya. Nah, jadi kuncinya memang harus sabar aja teman-teman kalau saat nyangkut gitu ya. Ini pengalaman nyangkut terus di FVCT ya, meskipun turun, kalau kita percaya fundamentalnya bagus ya, ini pasti balik lagi revenue-nya. Cuma masalahnya adalah investor kita itu ini biasanya agak sadis gitu ya, dia tidak melihat dalam jangka yang panjang, karena dia cuma ngebandingkan ini teman-teman nih. Jadi tahun kemarin tuh kenapa dia turun, karena kinerjanya di Q1, Q2 ini minus kan. Nah, jadi sejak IPO ketika Q3 nya bagus, tiba-tiba ada corona, ada Amerika kena krisis global, sehingga di Q4 nya tiba-tiba minus. Nah, ini yang menyebabkan tadi angkanya nih ngejeblok ya gini nih sampai level ke 55. Nah, ini yang membuat saya boncos gitu ya. Nah, sini selama 2 periode ini, inilah periode cut loss saya nih. Nah, jangan sampai teman-teman ngalamin, harus diperhatikan perbandingan dari sininya ya, kuartal ke kuartal, year on year, ini bener-bener bisa membuat harga saham itu naik atau turun. Kebetulan contoh di FVCT ini kinerja di 2004 nya Q1 nya adalah lebih baik dari Q2 dari tahun lalu, makanya naik. Tapi kalau nanti Q2 ternyata lebih rendah, nah berarti nanti harga di Q1 bakal turun gitu ya. Nanti yang dibandingin ya dibandingin ke kanan, dibandingin atas bawah, harus seperti itu. Jadi banyak sekali yang harus kita pertimbangkan. Di Matahari juga kasusnya begitu. Di 2003 kalau kita lihat nih, pengalaman saya kejeblos. Jadi di Matahari di 2023 itu ada isu equity negatif gitu ya. Nah, kita lihat teman-teman ya, kenapa Matahari di 2023 itu anjlok? Karena nah labanya ini dari 1,3 triliun turun ya, Q1 ke Q1 ini juga turun, dari sini juga turun, apalagi di Q3 nih, Q3 nya turun, ngedrop ya, karena di 2023 si Matahari nggak bisa memanfaatkan momentum lebaran.
Nah, FWCT juga harus dianalisanya seperti itu. Ada momentum apa aja tiap kuartalan gitu ya. Kalau di kuartal 2, 3, 4 ternyata ada krismon di Amerika lagi sebagai negara tujuannya. Nah, ini bisa sentimen negatif. Ya. Nanti bisa dilihat di ini teman-temannya, di laporan Maretnya ya. Kita nggak bahas dulu audit reportnya, kita mau bahas tentang bandarmologinya sebenarnya ya. Ini belum sempat saya eksplor soalnya. Tapi kalau sekilas ya, dari sisi aset Q4 ke Q3 ini naik teman-teman ya, dari 567 ke 600, cashnya juga naik, ini naik, utang juga naik, persediaan juga naik ya, berarti ada orderan produksi lah gitu ya kesimpulan nih. Kemudian utang turun 138, hutang jangka pendek malah turun ya, bagus nih. Tapi hutang jangka panjang dia naik, apa nih ya, utang bank nih, utang banknya dia naik dari 87 ke 117. Nah, ini silahkan digali ya buat teman-teman yang mau entry, mau masuk ke FWCT. Sisi hutangnya ini kenapa nih dia agak naik ya di notes 12. Dari sisi ekuitas juga cakep, ada kenaikan 284 ke 305. Coba kita lihat dulu ya di sisi gross laba bruto. Laba bruto ini kayaknya nggak comparable ya, kelihatannya nih kejadian di Q1 2003 dengan ini, karena ini mungkin nggak kayak telco gitu ya yang pelanggannya stabil. Kalau yang perusahaan-perusahaan kayak gini mungkin orderannya nggak repeat order soalnya ya, jadi agak susah kita memantaunya secara apple to apple. Penjualan naik, beban naik, ini naik, beban usaha juga. Nah, beban usaha kenapa gede banget ya? Beban usaha di 2023 ini minus. Kenapa minus ya? Kalau nggak salah karena banyak pabrik yang libur atau stop produksi di Q2 ini kalau nggak salah ya, dampak dari orderan dari luarnya banyak berhenti gitu ya. Teman-teman bisa lihat nih media sosial ya yang berkaitan dengan FWCT, misalkan ada grup karyawan FWCT segala macam, itu bisa dilihat nih apakah produksinya masih aktif atau enggak, apakah shift-shiftan pekerjanya 1 shift, 2 shift, 3 shift ya. Itu informasi seperti itu bermanfaat juga buat memprediksi, wah lagi banyak order gitu ya, produksinya, rekrutmen pegawai juga banyak. Nah, itu bisa jadi tambahan informasi kalau kita punya channel orang dalam gitu ya. Pajak naik, beban keuangan ini dari utang tadi ya. Ya wajar lah ya, kita anggap wajar aja. Oke, aktivitas pendanaan ini sih tahun lalu di Q2 berarti ya, dividennya di Q2 teman-teman. Q1 nih belum ada pembayaran dividen. Tadi di note 12 ya, note 12 utang usaha. Coba kita lihat ke pendapatannya nih, kenapa pendapatannya di 2024 itu naik. Utang bank, nah ini dia, ini utang dari BNI berkurang ya, mungkin pindah ke utang yang baru nih, karena rate-nya juga kemungkinan 2024 BI interest rate-nya naik ini ya. Utang usaha, kalau nggak salah utang usahanya juga ada pinjaman dari grup, sesama grup afiliasinya.
Tadi di mana sih? Kayaknya 12 itu dia. Note 12 kok kelewat. 8. Nah, ini dia. Oh iya, yang tadi nih 12. Nah, ini aja lah, langsung ke pendapatan teman-teman ya. Penjualan ya. Penjualan dividen. Oh, ini dia. Dividen tahun lalu 3,7 miliar ya. Tahun sekarang berarti harusnya 2 kali lipat ya, karena cash flow-nya juga bagus. Labanya di 40 miliar lebih di 2023. Nah, ini penjualan di 2024 sampai Maret 281 ya, naik hampir berapa persen nih? Di atas setengahnya mungkin ya. Nah, ini dia teman-teman. Jadi, pendapatannya dari sisi ekspor, kalau kita lihat nih, ada penjualan ke sini, Far East American dari 9 ke 75. Nah, ini berarti balik ke periode sebelum corona dulu ya. Kemudian ini ke Kekkonen Lumber. Nah, ini adalah mitra dagangnya FECT yang ada di Amerika gitu ya. Sehingga di 2024 ini lebih cakep. Beban pokok penjualan juga naik karena produksinya naik. Ini disuplai dari sini nih, sesama grupnya Wijaya Tri Utama Plywood Industri. Hubungannya siapa yang mensuplai ini ya? Terdapat pembelian atau beban langsung yang melebihi 10% dari total penjualan. Nah, ini juga harus kita lihat nih, transaksi dengan afiliasi. Beban ekspor dari 7 ke 10, nggak terlalu signifikan. Berarti ini penjualan transaksi ekspornya ada peningkatan ya, karena penjualannya juga selling expense-nya ini naik. Tadi inline dengan penjualan ke luar negerinya juga sangat meningkat. Gaji naik dikit dari 5,8 ke 7,9 untuk beban umum dan administrasi. Gaji upah tunjangan dari 4 miliar ke 6,5 masih ini loh ya, masih wajar. Nah, ini dia nih, hati-hati nih ya, ada laba selisih kurs ya, karena mungkin dia di cash and banknya dia punya mata uang asing. Dolar di Maret ini kemungkinan 16.000 mungkin ya, naik, jadi ada selisih kursnya sampai 1 miliar sendiri nih. Berarti nanti kalau balik lagi ke 15 atau 14 ribu nih bisa hilang 1 miliar. Oh iya, ini dia ya, rugi selisih kursnya biasanya di level 1 miliar. Kadang rugi 1 miliar, kadang untung 1 miliar. Agak ngeri juga ya dampak dari selisih kursnya nih. Kita lihat di notes nomor 1 untuk explore kas dan setara kasnya. Memang dia miara kas berapa? Sebentar. Dulu mana sini kas dan kas nilai wajar. Nah, ini dia nih, kas dan setara kas in bank. Oh, ini dia dolar Amerika. Oh, pantesan. Jadi dolar Amerikanya kalau dirupiahkan ini ada 24 miliar sendiri, pantesan gede ya. Mungkin ini tadi yang apa namanya, yang ada akun di bank BNI mungkin nih. Nah, berdasarkan mata uang rupiahnya segini, dolar Amerikanya 39,9. Wow, di atas 25 miliar. Falas dia. Pantesan rugi selisih kursnya di kisaran -1 sampai 1 miliar.
Itu kira-kira eksplorasi ke ini fundamental perusahaannya. Nah, sekarang kita balik teman-teman ya ke sini nih, ke Bandarmologi ya. Ini sangat menarik sekali untuk melihat apakah kenaikan dari akhir April ini organik atau ada apa namanya, ada campur tangan si Bandar gitu ya. Nah, ini saya dapat datanya, teman-teman bisa lihat di Bandarmologinya si Stockbit FWCT. Nah, ini nih ya, ada gambar Bandar Detektor ya, FWCT. Silahkan teman-teman bisa tarik aja nih dari Desember sampai sekarang gitu ya, sampai today. Nanti kelihatan nih ya, posisinya ini lagi netral atau akumulasi atau distribusi. Nah, ini ternyata ada small akumulasi. Nah, nanti kelihatan nih dari top broker transaksinya ada YZ dan SQ. Nah, ini yang harus diterjemahkan teman-teman ya. Ini YZ siapa, SQ siapa, Z siapa, dan MG siapa gitu ya. Transaksi-transaksi yang besar-besar itu yang harus dilihat. Tadi transaksinya dari sejak IPO sampai Mei ya, ini nih. Ini ada YZ, MG. Jadi datanya yang di Stockbit teman-teman pindahin lah ya, pindahkan nih ke Excel seperti ini. Nah, ini adalah data yang dari Stockbit-nya. Nanti teman-teman tinggal cari yang kode SZ ini siapa, transaksinya yang ini siapa ya. Nanti ketahuan nih ya. Dari pergerakan Bandar Detektor yang ada di Stockbit untuk transaksi dari IPO sampai Mei, ternyata top broker yang banyak ngejual adalah si Lotus Andalan Sekuritas. Lotus itu siapa teman-teman? Ternyata si Lotus ini adalah underwriter-nya gitu ya. Lotus, kita lihat dulu. Underwriter itu adalah pihak sekuritas yang membantu si FWCT untuk go public gitu. Itu yang bikin harganya ternyata jadi naik ya. Artinya si bandarnya buang barang ini, kesempatan momentum bagus, dia jual di harga bagus. Nah, di mana ya? FWCT harusnya di sini. Ya, teman-teman bisa lihat nanti di prospektusnya si FWCT ini ketika dulu IPO. Nah, nanti bisa kelihatan siapakah yang jadi underwriter-nya gitu ya. Ini kok datanya nggak ada ya, lupa nyimpen saya nih. Ada di manakah? Kok Excel semua ya? Oke lah, balik lagi. Perasaan kemarin udah saya simpen gitu ya. Underwriter-nya. Nah, ini dia. Dicari-cari di sini. Nah, Lotus Andalan ternyata adalah underwriter-nya si FWCT nih teman-teman. Ini adalah sekuritas yang mendapat tugas untuk membantu FWCT IPO. Artinya kalau ketika IPO itu dulu gitu ya, respon pasarnya kurang, berarti dia harus di penjamin emisinya adalah si broker ini. Nah, dulu si FWCT ini sebetulnya oversubscribe sih. Harusnya si Lotus juga tidak terlalu menyimpan banyak
apa namanya, tidak menyimpan banyak sisa barang. Ini barang-barang sisa dia yang sedikit aja nih. Nah ini nih, ini kok beda ya? Gimana sih? Nah ini dia teman-teman ya, ketika dia IPO FVCT ini oversubscribe sampai 344 kali. Jadi seharusnya kalau oversubscribe ini saham yang dia jual itu laku keras di publik ya, sehingga si sekuritas yang jadi penjamin emisinya tidak miara barang banyak. Harusnya sih seperti itu logikanya ya. Nah, harga listingnya di 159 nih. Apakah dari 137 akan dikerek ke angka 159 seperti harga saat IPO nanti? Nah, ini menarik untuk dipelajari ya. Nah, ini PBV saat IPO 0,9, sekarang di Q1 0,8 ya. Harusnya mungkin ada potensi untuk lebih naik lagi. Oke, nah ini nih 159 ya, setelah IPO turun. Ternyata bandar detektor itu seperti itu. Oke. Ini nanti kita bahas ulang lagi teman-teman. Kita akan fokus dulu ke sini ya, balik lagi ke bandar detektor. Nah, jadi dari bandar detektornya Stockbit dari IPO, sejak IPO sampai Mei ya, dari sini nih, dari 2022 sampai Mei 5 Mei 2024, ternyata terdeteksi bahwa broker dengan kode YZ ini adalah top sellernya ya. Jadi tersangkanya adalah si Lotus Andalan Sekuritas ini yang menjadi top seller dengan ngejual sebanyak 8,1 miliar saham di harga jual rata 91. Nah, jadi ketika harga di awal Mei 60, 70 ini broker-brokernya juga nyangkut ya. Ini adalah data IPO sampai Mei. Tapi yang jadi menarik adalah transaksi di April Mei-nya itu sendiri teman-teman ya. Kalau kita ganti nih, teman-teman ganti dari Mei 2004 ya. Mei ininya 2004 sampai Mei, dari April 2004. Nah, ini nanti juga kedeteksi bahwa yang jual masih YZ juga nih. Atau kalau kita ganti ke Januari, yang banyak bertransaksi masih YZ juga. Sebagai underwriternya dia ngejagain harga si FVCT ini ternyata ya. Tinggal nanti dicari nih yang nampungnya siapa nih, yang ngejaga agar harganya ada di tetap di 137-an ini. Nah, dari April sampai Mei ternyata si Lotus ini ngejual cukup banyak, 3 miliar saham ditampung oleh ZP. Nah, ini teman-teman kelihatan ZP Maybank Sekuritas ini, atau yang transaksinya gede nih ya. Nanti teman-teman silahkan fokus di 3 sekuritas ini dengan harga average buy di periode ini di 127 atau 126. Nanti tinggal dibandingkan angka rata-rata mereka beli untuk periode April Mei dengan kondisi harga yang 13 ini ya, 13 mana tadi? Nah, yang 137 nih. Jadi karena closing kemarin 137, tapi dari bandar detektor kita dapatkan average ketiga buyer terbesar itu harga belinya di 127, 126 dan sebagainya. Nah, kita lihat nih teman-teman, untuk April sampai Mei ya, retail terbesar yang ngejual ada Stockbit, Indo Primer ya,
ini retail yang kejebak di FVCT pada ngejual ya. Nah, yang beli di sini Stockbit nggak ada kan, karena ini pada cabut ini dari sini. Tinggal yang beli nih yang kecil-kecil nih, yang pakai Sukor, Trimega, UOB dan sebagainya macam. Itu dari April sampai Mei. Nah, nanti kalau kita lihat lagi di tanggal 3 April nih. Kenapa 3 April? Karena 3 April itu adalah harga meroket, puncak meroketnya gitu ya. Jadi teman-teman harus lihat balik ke si bandar detektornya di 3 April ya, untuk memastikan ini apakah benar si Lotus andalan itu yang menjadi tersangka utamanya gitu ya. Ternyata masih sellernya masih si Lotus ya. Nah, kenapa? Karena dari beberapa hari ini yang kita tandai nih, dari sini sampai ke sini 3 hari atau 4 hari setelah rilis audit report itu harganya kan naik banget ya, meroket. Nah, nanti teman-teman tinggal lihat aja tanggal berapa sih yang paling opening paling puncak. Oh, ternyata tanggal 3, berarti kita ekspor lagi nih, cari di tanggal 3-nya ya, tanggal 1 atau sampai 3. Nah, di sini kelihatan nih ya, ternyata yang broker dengan penjualan terbanyak masih si Lotus lagi, si underwriternya ya, dengan 2,5 miliar saham. Average jualnya segini, 1, 2, 3. Dibeli sama siapa? Maybank ya, ditampung sama Maybank di harga 125. Nah, ini yang bakal jadi patokan nih. Jadi si Maybank, si ZP ini, nah ini masih, ini kan closingnya di 137 ya. Average sell dari Maybank adalah 125 nih ya. Ini ZP, salah, ini harganya adalah 125. Ini akan ARA atau ARB. Nah, gitu teman-teman. Jadi di sini nanti kalau dipetakan seperti ini, belajar ngebaca, saya juga ini masih belajar teman-teman ya. Hasil dari nonton channel-channel yang lebih senior dalam membaca bandarmologi ya. Kita lihat di sini ZP ini belinya adalah di 125 nih ya. Ini ZP juga yang nampung jualan dari si itu. Ini 125, modalnya sekian, harga pasar saat ini 137. Nah, kalau kita udah melakukan bandarmologi seperti ini, nanti teman-teman ada patokan ya, apakah 137 tuh aman nggak kalau kita beli lagi, atau kita nunggu di bawah harga yang 125 ini nih ya. Ketika puncak-puncaknya kenaikan, kita lihat dari broker summary ini berapa sih mereka beli gitu ya. Karena ZP ini buang barang, ditampungnya sama si Maybank ini. Begitu kira-kira ya, ngaco-ngaconya belajar bandarmologi itu yang saya simpulkan seperti itu. Nah, ini apa nih? Waduh, ini ngeling nggak jelas nih. Nah, intinya sih ini ya, mencari pattern atau pola dari data-data yang ada di aplikasi Stockbit ya. Saya menyimpulkan ngebaca bandarmologi dari sini tuh ya harus dianalisa lagi sih ya. Dianalisanya ya memang tidak bisa satu data atau satu hari, tapi harus di cross check dengan beberapa data anomali yang lain gitu ya. Jadi nanti kita tahu nih ketika closing saat ini FVCT di 137, kemudian kita bongkar semua dari transaksi-transaksi si bandar ini, harga mereka di berapa gitu. Jadi di compare nih, kalau kita udah tahu bahwa dari pihak pembeli yang nampung ya
yang ini yang buang barangnya, ditampung di sisi buyernya, nanti ketemu nih harganya berapa nih. Ada 126 juga yang paling banyak, tapi ini kan transaksinya dikit nih ya, cuma 136. Yang paling berpotensi menjadi penampung dari sini ya, cuma pindah-pindah barang, adalah si Maybank ini di 3,1 miliar dengan 125 average harganya, begitu ya. Nah, setelah di tanggal ini kita lihat harganya mulai naik turun ya, dan balik lagi ke 130 nih. Nah, ini juga harus kita catat harus kita kita miliki data-data historical seperti ini sehingga kita ngebandinginnya enak gitu ya. Oke, ini dari April Mei, ini Mei, dicek di, nah ini adalah untuk transaksi di bulan Mei-nya dari tanggal 1 sampai tanggal 3 kemarin. Kita cross check lagi teman-teman nih ya. Kita lihat sih sekarang si YZ udah kagak jualan, udah puas dia ya. Ternyata YZ si ini nih Lotus andalan di Mei ini udah nggak jualan, dia udah nggak ngegerakin harga dan udah menyerahkan sepenuhnya ke mekanisme pasar kelihatannya ya. Kita lihat nih transaksinya pun udah turun, udah tidak miliar lot lagi, tapi udah cuma jutaan lot saja. Ada Sukor dan lain-lain. Selling price-nya di sini nih ya, ada ini sukses nih dia ngejual di si MG ternyata ya. MG juga sukses ngejual di 139. Nah, nanti teman-teman harus lihat nih kalau MG jualnya di atas, ngelihat dari transaksi yang pembelian gitu ya di sisi sini, atau di sejak IPO sampai now, ini MG posisi di mana? Oh, dia ngejual juga nih. MG juga jual barang, banyak ngejual barang. Oh, pantesan ya. Dua sekuritas ini yang saling bekerja sama untuk menaikkan harga ke 130, 140 nih ya. Ternyata ini biang keroknya ya. April Mei MG di mana? MG tidak terdeteksi teman-teman ya. Cuma si ini aja nih, si YZ. Baru di Mei dia nongol lagi. Ini adalah closing tanggal 3. Closing tanggal 3. Oh, ini 3 April ya, bukan 3 Mei. Closing. Oke. Jadi kira-kira bandarmologinya seperti itu teman-teman ya. Silakan dicermati dari data Stockbit ya. Bisa disetting dari periode ke periode berapa saja, nanti ketahuan kira-kira broker mana saja yang menjadi penggerak harga bursa itu. Itu sih inti ceritanya ya. YZ udah nggak ada, tinggal si MG aja nih. Berarti ini kemungkinan MG masih punya barang, kemungkinan ya. Loh, kok itu? Nah, berarti kalau dia di minggu depan MG masih kelihatan ada transaksi penjualan, berarti dia masih pegang barang. Tapi ini tinggal dikit ya, tinggal transaksinya cuma 13,8 saja. Kemudian yang belinya, nah ini nih mulai retail nih, mulai banyak kejebak ini ya. Yang pegang akun Stockbit kayaknya mulai kejebak beli di 134. Nah, wassalam deh ya. Ini juga nih 144. Ini investor yang beli di akun OCBC Sekuritas, harganya 144. Padahal tadi kita deteksi bahwa harga yang paling rendah para broker itu buy average-nya selama periode sejak IPO sampai di Maret di 125. Nah,
posisi 125 itu bisa jadi panduan ya teman-teman ya, bahwa di mana tadi ya, di IPO sampai 0 ya sini ya. Nah ini IPO sampai Mei. Nah IPO sampai Mei, waduh segini ya, malah di 116 nih si Maybank ini. Rata-rata harga beli paling tinggi adalah ini 121 ya. Nah oke, jadi kira-kira demikian, sudah terpetakan siapa yang kemarin bikin harga FWCT ini meroket ya. Ada dua tersangkanya nih, YZ dan MG yang buang barang dengan harga average sale-nya segini. Atau kalau mau kita explore lagi, ketika di tanggal 3, closing tanggal 3, ketika bulan April, ketika lagi puncak-puncaknya, YZ buang di harga 127, dia buang stoknya agak banyak ya. Kemudian kita explore lagi, ketika meroket dari periode April sampai Mei, masih YZ juga buang barang. MG ini udah nggak ada di sini. MG juga tidak melakukan pembelian, cuma di sini aja nih. Kita harus konsentrasi ke ZP. Jadi kalau nanti ZP ada jual-jual nih di minggu besok nih teman-teman, hati-hati, berarti harganya bakal menuju ke 125 ya. Kemungkinan seperti itu. Roket ZP, sini ada nggak ZP? Apakah ZP jual barang? Nah, kagak ada ya. ZP udah hilang teman-teman. ZP hilang dari peredaran, dia ngumpet dulu. Nah, dia akan melakukan penjualan dikit-dikit. Oke, jadi yang teman-teman yang di Stockbit yang belinya di harga 134 ke atas nih, waspadalah ya. Waspadai si ZP ini. Oke, kira-kira seperti itu. Nah, ini ternyata masih punya barang dia ya. MG masih buang di 139. Makanya harganya nih masih di maintain di segini ya. Karena si MG bakal jual di 129 ini. Oh, ini ada nih ZP. Buy, masih buy juga ya. menarik. Oke, demikian kira-kira analisa analisa amatiran tentang bandar detektor di si Stockbit ini ya. Jadi kita lihat yang gerakin barang ini si YZ buang banyak barang, MG juga buang banyak barang. Tinggal nanti kita cermati untuk kode ZP ini karena dia banyak nampung sejak periode IPO sampai Mei. BCA Sekuritas juga gede ya, tapi 82. BCA gede juga. Coba. Penasaran. BCA udah jual. BCA tidak terdeteksi. Nanti kita ekspor lagi khusus untuk tadi yang BCA ya. BCA Sekuritas buy average-nya tadi agak direndah juga ya, mungkin dia jangka panjang kali ya. Oh, ini dia. Ini udah mulai jual juga ya. Tanggal 3 April dia ikutan jual nih. Wow. Ternyata keren. Bandar detektor ini memang sangat membantu sekali biar kita punya patokan apakah harga 137 closing kemarin itu masih wajar atau sudah berbahaya karena broker-broker ngebelinya ini di level 125 paling rendah ya. Kalau ternyata broker-brokernya modalnya lebih rendah dibanding harga pasar, berarti kemungkinan bakal turun gitu ya. Oke, demikian oret-oret amatiran tentang belajar bandarmologi ya. Silakan di cross check lagi, dilakukan analisa kembali.
Dan jangan lupa walaupun di atas kertas teman-teman ya, di atas kertas FVCT ini 2024 nya kalau kita lihat dari Q1 dengan harga pasarnya nih, ini bukan market price ya, closing price di minggu kemarin adalah 137, kemudian net worth itu equity-nya segini, Q1-nya earning segini. Nah, katanya book value-nya di kisaran 165 ya, IPS-nya sebesar segini, PBV-nya sampai Q1 0,84. Nah, ini agak belum disetahunkan ya. Mungkin kalau untuk disetahunkan kita enaknya nge-refer ke kinerja 2023 ya. Harga sekarang 137, ekuitasnya 248, laba segini, maka book value-nya di atas kertas, hitungan di atas kertas itu di 150-an ya. Earning per share-nya segini, kemudian PER-nya 6 kali, tapi PBV-nya masih di bawah 1. Nah, jadi kalau proyeksi value-nya, kalau cuma hitung-hitung sederhana seperti ini sih, ini memang masih dibilang masih murah gitu ya, masih di bawah 1. Per Desember 0,9, per Q1 di Maret 0,8. jadi range harganya ada di 151 sampai 160 kalau ngelihat di atas kertas ya. Di atas kertas sih segini. Nah, nanti dikomparasi ke 137. Nah, ini apakah bakal sejalan nggak? Mungkin patokannya seperti itu ya. Kalau saya mungkin menyimpulkan tren ke depan, apakah di Q2-nya ini akan menuju ke 150 ataukah bakal downtrend balik ke harga awal. Bisa jadi ya, diturunin dulu nanti dinaikkan lagi juga bisa jadi gitu. Apapun bisa terjadi. Oke, mudah-mudahan bermanfaat belajar menganalisa data bandar detektor di Stockbit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.